Tarumanegara memperlihatkan masa-masa masuk awalnya pengaruh budaya Buddha dari India. Tinggallah bercorak Hindu. Ditemukan di Jakarta berupa arca-arca dan ditemukan juga sisa-sisa candi. Kut adalah patung-patung kepercayaan umat Hindu dan Buddha pada zamannya. Di sini juga ada prestasi tugu. Prestasi tugu merupakan prestasi terpanjang yang dilakukan oleh Sri Maharaja Purnawarna. Ditemukan pada tahun 1878 di Kampung Batu Tumbuh, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kut adalah patung-patung zaman prasejarah. Dan di sini terdapat patung-patung dengan tapak kaki manusia pada zamannya. Dan selanjutnya ada juga tapak kaki gajah. Di sini juga ada masa bercocok tanam, ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan menjadikan binatang yang menyebabkan manusia mulai menetap di perkampungan-perkampungan. Dari segi teknologi, muncul kemampuan mengupam atau mengasah alat-alat batu dan membuat gerabah sederhana. Sementara masa purba besi dicirikan dengan munculnya kelompok masyarakat yang memiliki kepandaian khusus, seperti pembuatan gerabah yang sudah maju dan artefak logam serta pengerjaan kayu dan perahu. Seperti yang kita lihat, di sini juga ada alat-alat pemahat batu. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ada kedatangan Portugis di Malaka. Pada tanggal 11 September 1508, Raja Portugal yaitu Raja Manuel mengirim Lopes de Square dengan rombongan yang mendarat di Malaka. Awalnya utusan ini disambut baik oleh Sultan Malaka, namun akhirnya 18 orang berkebangsaan Portugis telah ditangkap dan dipenjarakan di Malaka. Banda Neira, kelompok kecil kepulauan yang merupakan bagian dari Kepulauan Maluku, adalah kepulauan yang diperebutkan di dalam perdagangan rempah-rempah yang diperebutkan oleh Inggris dan Belanda di dalam rentan waktu 1585 sampai 1620. Yang kita kenal sebagai pala adalah emas di waktu itu, dan pala Banda merupakan yang terbaik sebelum bibitnya. Kemudian mulai ditanam di Sri Lanka, Gerenda, Singapura, dan di mana saja kerajaan Inggris berkuasa. Emas ini juga merupakan motif dari J.P. Coen untuk memerintahkan hukum mati besar-besaran pada warga Banda sehingga hanya menyisakan sekitar 1.000 orang. Sejumlah dari mereka menjadi buruh paksa atau budak yang diperdagangkan. Ini adalah beberapa senjata yang dipakai orang Belanda saat menjajah negara Indonesia. VOC adalah perusahaan dagang multinasional tertua di dunia yang didirikan pada 20 Maret 1602 di Belanda. Kata company di dalam nama VOC tertinggal dalam memori orang Indonesia sebagai company atau company, yang menjadi salah satu kata informal atau yang cenderung mengejek, yang dipakai sering sekali secara informal untuk mengacu pada para pedagang Kaukasia. VOC sebelumnya datang ke Banten, tetapi kemudian mereka mendirikan pusat dagang mereka di Kalapa dan membangun Batavia di 1619. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan yang melebihi Banten hingga di tahun bangkrutnya VOC di 1799 dari Batavia. VOC mengendalikan monopoli perdagangannya tidak hanya di Kepulauan Nusantara tetapi juga di Asia Tenggara. Di dalam sumber-sumber sejarah yang ada, penulisan Sunda Kalapa setelah berganti nama adalah Jayakarta. Artinya adalah kemenangan yang sempurna. Ada banyak versi penulisan Jayakarta, tetapi itu sudah hal yang lumrah karena penulisannya berasal dari kata latar belakang yang berbeda-beda. Orang Belanda menulis nama kota Jayakarta dengan Jakarta, Jakarta. Demikian juga dengan orang Portugis yang menulis nama kota ini dengan ejaan standarisasi berbeda seperti Sakarta dan sebagainya. Perbedaan itu terjadi karena di abad ke-16 sampai 19. Penulisan nama-nama tempat di Indonesia dan Asia pada umumnya orang-orang Eropa menulis nama tempat dan nama orang yang berbeda. Mereka temui di Indonesia dan di Asia sesuai dengan cara penegasan mereka.
Di sini menjelaskan tahun 1930 menyebutkan 2 dari 3 penduduk kota Jakarta adalah pendatang dari Kepulauan Nusantara, serta migrasi dari Eropa dan Asia dan juga keberadaan warga keturunan Tionghoa dan Arab. Di bagian ini diperlihatkan perhiasan pengantin Betawi zaman dahulu. Di bagian ini ditampilkan kota megapolitan Jakarta dari zaman dahulu sampai masa kini. I was told this where you sign up for drama club. Yeah, it sure is. Give me just one sec. I have more like Penjara bawah tanah. Di tempat ini dulu dilaksanakan eksekusi hukuman mati dan pembantaian massal pada masa pemerintahan Belanda. Di Museum Fathahillah juga terdapat penjara bawah tanah yang menjadi saksi bisu tempat penderitaan tawanan zaman Belanda. Ini adalah tempat penjara bawah tanah bagi laki-laki. Penjara bawah tanah wanita. Penjara ini memiliki panjang 9 meter, tinggi 1 meter, dan lebar 6. Sering disebut dengan penjara lorong gelap karena tidak memiliki pencahayaan. Namun terdapat ventilasi udara yang hanya dibuka saat pagi menjelang sampai sore tiba. Sehingga saat ventilasi tersebut ditutup, kondisi di dalam penjara menjadi sangat gelap. Menurut penjelasan Peter Carey, pahlawan nasional Indonesia yang pernah ditahan di dalam penjara adalah Cut Nyak Dien yang ditahan selama 9 bulan sampai pada akhirnya Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang hingga akhir hayatnya.